Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua poin yang perlu dipahami oleh kita ya. Yang pertama, tentunya kita wajib mengetahui tentang keutamaan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak perlu disebutkan tentang mungkin dalil dan sebagainya ya, bahwa orang mukmin tahu dan sangat tahu tentang keutamaan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sebab yang utama di antara keutamaan salawat itu justru akan menyebabkan seorang mukmin untuk mendapatkan syafaatnya nanti yaumal qiyamah. Ya. Kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bentuk ta'zim, bentuk pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya juga otomatis pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dalil atau sebagai bukti bahwa kita adalah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh sebab itu, poin yang sangat penting bagi setiap kita itu bahwa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tujuan utamanya agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ganjaran itu tentunya akan disediakan nanti intinya yaumal qiyamah. Nah, itu sisi yang pertama, bahwa seyogianya kita tidak boleh ya bersolawat itu tujuannya hanya untuk dunia. Ya, seperti tujuan solawat itu untuk laku dagang, tujuan solawat itu untuk laku menjual, tujuan solawat itu agar kita naik jabatan, tujuan solawat adalah agar kita begini-begini gitu ya. Sehingga disebutkan oleh para ulama, minasyirki amalul akhirori irodati dunya. Yani amalul akhirah atau amalul sholih irodati dunya. Termasuk bagian dari syirik, yang dimaksud di sini adalah syirkul asghar, syirku pinniyah, syirik dalam niat. Ketika orang itu beramal soleh, beramal akhirat, tapi tujuannya dunia. Tetapi kalau istirok, kita ingin dapat pahala dari Allah, kemudian kita mengharap juga kebaikan dunia, ya tidak mengapa. Tapi ketika orang itu membaca sholawat dengan tujuan dunia semata, berkaitan dengan ingin naik jabatan, berkaitan dengan ingin laku dagangnya, ingin laku jual belinya, kemudian ingin naik pangkat dan semisalnya, maka itu tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin sisi yang pertama yang harus kita juga mengedukasi diri kita ya dalam beramal. Sisi yang kedua, bahwa mengaitkan tentang zikir tertentu dengan amalan tertentu, dengan kaifiyah tertentu, itu wajib dengan syariat. Ya, seperti umpamanya ya, membaca sholawat itu ada tempat-tempatnya, walaupun kita membaca sholawat kepada Nabi SAW kapan saja boleh. Tetapi mengaitkan satu perkara dengan satu perkara lain, atau satu ibadah dengan ibadah yang lain, satu ibadah dengan amalan tertentu dikaitkan. Umpamanya bacaan sholawat untuk dagang laku, bacaan sholawat untuk ini, ya. Maka mengaitkan satu zikir dengan amalan tertentu itu perlu kepada syariat, perlu kepada dalil, perlu kepada tuntunan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka termasuk tidak benar ketika orang ingin laku dagangnya atau pingin cukup bersolawat kepada Nabi SAW, karena solawat kepada Nabi SAW tidak dikaitkan dengan amalan-amalan tadi.